Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alladzi da'ana ila sabilir rasyad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sairil ibad. Amma ba'd. Qala ta'ala innama awliya'ukumullahu wa rasuluh walladzina amanu alladzina yuqimuna as-shalah wa yu'tuna az-zakah wa hum raki'un. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita awali kajian kita dengan bersama-sama membaca Ummul Quran agar kita tetap sehat walafiat, ilmu manfaat, rizki kang sar barokah, anak cucu soleh lan solihah, minjang menawi kita dipun pundhut, kita dipun paringi husnul khotimah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Kita buka, kita ulang halaman 99, yakni asbab 4 tutup nasud singkap laut. Ini adalah pembahasan tentang mukasyafah, kasyaf, yakni kita bisa menyingkap takbir. Tidak, terutama di sini dicontohkan tentang sholat. Jadi seorang hamba yang ibadah itu ada kalanya takbirnya tersingkap, dia sudah mukasyafah. Tapi ada yang masih hatinya tertutup takbir. Maka kalau dia sholat kemudian dia bisa menyingkap takbir, maka dia disebut sebagai al-kasyaf, orang yang bisa menyingkap takbir. Fakasafna angka ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Fakasafna, monggo kami menyingkap angka dari dirimu, ghita'aka penutupmu, fabasarukal yauma hadid, maka pandanganmu pada saat ini cemerlang. Jadi kita harus punya kemampuan ketika ibadah niku sampai pada tahap mukasyafah, bisa menyingkap takbir antara hamba dengan Allah, Karena takbir itu kalau kita kaji dalam kitab Minhajul Abidin, jadi metode orang-orang yang ahli ibadah, maka dia harus tahu apa saja takbir itu.
ketika ibadah. Ada di depan kita, ada di belakang kita, ada samping kiri kanan kita, dan bisa juga ada di atas kita dan di bawah kita. Karena takbir itu menyelimuti diri kita, sehingga kita tidak bisa terbuka cetha wila-wila madhep marang Gusti kang murbeng dumati, ya. Maka di sini dicantumkan ayat Al-Qur'an, innama waliyukumullahu wa rasuluh, sesungguhnya kekasihmu adalah Allah dan Rasulnya, ya. Jadi waliyukumullahu wa rasuluh, sesungguhnya kekasihmu itu adalah Allah dan Rasulnya. Makanya banyak orang itu yang sudah sampai tahap bagaimana dia ketika ibadah bisa ketemu Gusti Allah. Bahkan dia selalu gandrung untuk bisa ketemu Rasulullah. Makanya Bilal bin Rabah, muadzini Rasulullah, itu sakaratul maut, semua keluarganya, teman-temannya datang menjenguknya dan nangis. Maka Bilal bin Rabah menyampaikan, jangan menangis, senyumlah, bahwa sebentar lagi saya akan bisa ketemu dengan Rasul dan sahabat yang telah mendahului saya. Jadi kalau kita ini kan, kalau ada orang sakaratul maut hanya tampak di depan kita, kita akan ditinggal, tapi kita tidak melihat di balik itu. Dan kalau kita bisa melihat di balik itu, ya secara manusiawi kita ditinggal ya mesti susah, tapi di balik itu kita mesti gembira. Karena apa? Karena setelah itu mereka yang meninggal bisa ketemu karo Gusti Allah, seperti yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Satu ketika Nabi Ibrahim didatangi oleh seseorang yang Nabi Ibrahim sudah kenal, karena Nabi Ibrahim itu selalu berkecimpung dalam alam rohani. Wahai malaikat Israel, Anda datang mau apa? Saya diperintah oleh Allah untuk mencabut nyawamu, ya. Kemudian kamu kok berani, hei malaikat? Saya ini kan kekasih Allah, saya ini Khalilullah, kekasih Allah. Jangan berani-berani kamu mencabut nyawaku. Akhirnya malaikat datang lagi kepada Allah. Ya Allah, Ibrahim tidak mau dicabut nyawanya karena dia merasa sebagai kekasihmu. Maka sampaikanlah kepada Ibrahim bahwa kekasihmu ingin bertemu dengan kamu. Jadi ingin bertemu dengan kamu. Sehingga pada saat itu setelah disampaikan, maka Ibrahim itu, ya kalau memang begitu misimu, ya saya terima. Akhirnya dicabut nyawanya. Itu kalau orang sudah berkecimpung dalam dunia rohani, ya. Nah, di sini disebutkan dalam Al-Qur'an, innama waliyukum, ya, sesungguhnya walimu, ya, kekasihmu, ya, Allahu wa rasuluh, yaitu Allah dan Rasulnya. Makanya banyak orang-orang itu yang dia ketika ibadah tidak hanya kepingin ketemu Allah,
tapi ketika di luar ibadah itu ketemu dengan Rasulullah. Jadi kepingin ketemu karo Rasulullah. Makanya kalau kita kok ketika di luar kita tidur, ya kita istirahat, itu kok kepingin ketemu Rasulullah, maka prakteknya para wali Allah itu, dia ketika sholat wiridannya, setelah usai sholat wiridannya itu ya adalah membaca firman Allah dalam bagian akhir, ya yang berkaitan dengan apa yang berkaitan dengan ketemu dengan Rasulullah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jadi itu nek wiridan selalu dibaca. Karena ada seorang ulama besar, dia bermimpi. Ya. Dia bermimpi bahwa temannya itu di waktu tidur dilihat dicium oleh Rasulullah. Jadi dia waktu tidur itu dilihat temannya dicium oleh Rasulullah. Kemudian besoknya ketika ketemu dia langsung mencium ya jidat temannya itu. Kemudian yang dicium itu mengatakan, mengapa Anda biasa cukup salaman, kok sekarang Anda mencium jidatku? Saya tadi malam bermimpi Anda dicium oleh Rasulullah dan saya ingin untuk mendapatkan barokahnya, maka saya mencium jidatmu karena Rasulullah menciumnya. Apa kebiasaanmu kok kemudian bisa dicium oleh Rasulullah? Karena saya setelah sholat selalu membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Nah, ayat ini tidak pernah kita baca ya. Jadi paling tidak ketika kita sholat di antara wiridannya yang membaca laqad ja'akum rasulun sampai selesai. Maka bagi seorang yang dia sudah sampai pada tahap mukasyafah, itu dia akan selalu membaca ketika wiridan ba'da sholat, di antaranya adalah membaca laqad ja'akum. Karena Allah itu dan Rasulnya adalah walimu ya. Jadi walimu itu ya. Innama waliyukumullahu wa rasuluh walladzina amanu ya. Dan orang-orang yang beriman. Alladzina, siapa orang yang beriman yang menjadi walimu, kekasihmu adalah alladzina yuqimunas shalah, mereka yang dia selalu menegakkan sholat. Wa yu'tunaz zakah, dan mereka selalu mengeluarkan zakat. Wa hum raki'un, dia itu selalu rukuk kepada Allah. Jadi artinya selalu hormat kepada Allah. Berarti siapa yang akan menjadi wali kita? Yaitu yang mengasihi kita itu Allah dan Rasulnya. Kemudian yang menjadi wali kita itu siapa? Orang-orang yang dia itu selalu menegakkan sholat ya. Wa yu'tunaz zakat, dan mengeluarkan zakat. Wa hum raki'un, dia selalu
memanfaatkan waktu ruku'. Yang maksudnya waktu ruku' dan waktu sujud. Jadi tidak ruku' toh. Ya ketika sholat ruku'nya dan ya, sujudnya itu menjadi media untuk bertemu dengan Allah ya. Jadi sebagai media kesempatan untuk bertemu dengan Allah gitu. Nah maka disinilah siapa dia itu. Dia itu adalah orang yang diangkat sebagai wali Allah, diangkat oleh Allah sebagai walinya. Siapa yang bisa diangkat itu? Yakni mereka yang selalu menunaikan sholat ya, dan mengeluarkan zakat gitu. Wahum rokiun, mereka itu selalu ruku gitu. Jadi selalu ruku. Tapi ini disebutkan wahum rokiun hanya rukuknya. Tapi dia itu betul-betul ketika sholat, waktu ruku dan sujud itu dimanfaatkan untuk banyak bertasbih gitu. Jadi banyak bertasbih. Nah kalau kita ini tasbihnya hanya 3 kali, itu pun tidak jangkep ya. Kalau dia enggak, nah kapan itu waktunya? Maka satu ketika Rasulullah itu menyatakan begini. Dia mengambil ayat Al-Quran ya. Jadi mengambil ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hal ini. Kapan itu? Ayat itu apa? Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus sholihu yarfa'u ya. Jadi ilaihi kepada Allah, yas'adul kalimut thayyibu, kalimat-kalimat yang baik itu diangkat ya. Jadi kalimat-kalimat yang baik itu diangkat. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus sholihu yarfa'u, dan amal-amal yang baik itu juga diangkat. Nah kapan itu ya? Rasulullah menyatakan antara 2 adzan dhuhur. Jadi antara dhuhur dan adzan dhuhur dan iqamah dhuhur itu ada waktu ya, yang cukup untuk sholat 4 rakaat 2 kali salam. Ketika ruku membaca tasbih 10 kali. Jadi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sampai 10 kali. Ketika sujud membaca 17 kali ya. Karena pada saat itu pintu langit dibuka, kata Rasulullah, saya pada saat itu lebih suka gitu, membaca tasbih ketika rukuk dan sujud dengan jumlah yang banyak. Makanya Al-Ghazali menjelaskan hal ini, ketika rukuk 10 kali, ketika sujud 17 kali ya. Nah, itu memanfaatkan betul untuk waktu zuhur itu ya. Waktu menjelang sholat zuhur itu. Tapi ini jarang gitu. Sampai oleh takmir disediakan waktu antara adzan zuhur dan iqamah zuhur itu 15 menit ya. Malah tekone wis qomat. Jadi kesempatan itu tidak dipakai. Padahal itu pintu langit dibuka gitu. Nah, inilah rahasia. Tapi ya memang makom kita yang awam itu ya makomnya ya makom yang pokok tok. Tapi hal-hal yang kecil-kecil itu tidak pernah kita perhatikan. Nah disitulah maka kalau dia selalu, nah biasanya para ulama itu prakteknya piye? Ketika dia waktu jelang zuhur dia sudah siap di masjid, setelah adzan dia sholat 4 rakaat qobliyah zuhur. Itu ketika rukuk dan sujud dia membaca tasbih 10 kali dan 17 kali. Untuk apa? Sebagai pendorong ya.
Jadi sebagai pendorong untuk amal-amal kita itu bisa naik, dinaikkan ke langit gitu. Jadi dinaikkan ke langit gitu. Lah pendorong berarti ini kan bahan bakar ya. Jadi amal kita harian itu didorong dengan bahan bakarnya ini. Umpama rudal Iran itu kecepatannya itu 15 kali kecepatan suara. Jadi 15 kali kecepatan suara. Jadi nomor mencepeti itu ya. Jadi rudal Iran yang terbaru itu yang membingungkan alat untuk menolak senjata itu itu kan gak bisa itu karena peluru untuk menolak itu dengan kecepatan rudal ini buantiran rudal gitu. Lah akhirnya jatuh ke Israel gitu. Itu kalau diibaratkan perang. Jadi bahan bakar itu seperti itu. Nah, itu kalau kita banyak berkecimpung di dunia rohani. Jadi naiknya itu cepat gitu ya. Maka amal kita ketika pintu langit dibuka, maka amal kita itu bisa dinaikkan. Kemudian bisa ditulis di kitab kita ya. Ditulis di kitab kita. Nah, ketika amalan dalam bentuk amalia kemudian ditranskrip, ditulis. Nah, setelah ditulis, di-save di dalam kitab kita. Nah, di sana tidak akan gampang berubah ya, karena sudah direkam di sana gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini kalau wali Allah menjadi pijakan ya. Karena kita ini kan baru calon ya, calon wali gitu ya. Calon tapi calon si ado gitu ya. Nah, maka tidak memperhatikan hal-hal seperti itu gitu ya. Jadi tidak memperhatikan. Maka kekuatannya itu dia seperti ketika membaca tasbih itu melontarkannya itu cepat gitu. Jadi melontarkannya cepat gitu. 15 kali kecepatan suara. Loh kok bisa cepat kayak ngono? Itu karena tergantung tasbih gitu. Jadi tergantung tasbihnya. Jadi kalau kita mau tasbih cepet-cepetan ya, yang turun sempurna ya kayak iso didorong gitu. Makanya biasanya bacaan tasbih ketika rukuk dan sujud 3 kali saja. Itu wis gak bisa meroleh cepet-cepetan. Kudu cetha subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Cari makmumi kesuwen. Apa maneh kate ping 10 tambah suwe. Saya pernah sholat asar perjalanan pulang dari Surabaya. Itu kalau tidak salah itu ada masjid tepi jalan tapi etan nembong ya. Yang agak kesini sedikit itu menuju Mojosari ya, yang di tepi itu sholatnya itu ketika rukuk dan sujud suwe gitu, gak ngadeg-ngadeg karpete gak ono ya. Tadi anak-anak saya pada waktu itu yang ikut itu suwe sholatnya. Lah terus ya apa malah delok di kaca lek sembayang. Tadi ditekel iki maling wasna tekel ngoco ngelian. Ya memang itu apakah betul itu amalia atau tidak itu tidak tahu ya. Tapi itu ada yang mengamalkan seperti itu, tapi sholat wajib gitu. Padahal itu adalah di sholat sunnah gitu. Jadi di sholat sunnah qobliyat dhuhri gitu. Jadi kalau dia itu akan menjadi
akan diangkat menjadi wali Allah, satu sholat, ya. Sholatnya harus yuqimunas sholah. Jadi sholat itu tegak. Dia kemudian membarengi dengan wayu'tunaz zakah, ya. Dan mereka mengeluarkan zakat setelah sholat, maka mbo 10.000, mbo 5.000 di kota amali masjid. Kemudian wahum rokiun, mereka itu ketika sholat betul-betul ya menikmati ruku. Jadi menikmati ruku. Nah biasanya begini ini, itu kalau dalam satu masjid yang jamaahnya tetap, itu bersepakat kalau sholat wajib ketika ruku tidak membaca 3 kali, ya. Membaca tasbihnya itu 10 kali gitu. Jadi 10 kali, karena itu kalau tidak disepakati menewis kata komane ya gak kira jamaah itu ya, karena kok ruku suwe itu ya. Nah, makanya calon wali Allah itu ya memang ketika bertemu dengan Allah ya dimanfaatkan betul bumbung ketemu itu. Maka pada waktu ruku itu 10 kali membaca tasbih ya. Itu sholat wajib. Kalau sholat yang qobliyah tadi kan amaliyah pribadi ya. Jadi amaliyah pribadi. Jadi kalau begitu, bahwa sholat yang bisa tutup nasut ya. Tutup nasut itu tutup sifat-sifat kemanusiaan. Kalau dia sudah bisa menutup sifat kemanusiaan, maka dia akan bisa menyingkap sifat-sifat ketuhanan. Jadi sifat yang ada pada diri manusia, sifat kemanusiaan, ketika kosong maka diisi oleh sifat-sifat ketuhanan. Karena tidak boleh ada kosong, tidak boleh ada kosong. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka disitulah sebenarnya awal seseorang ketika dia ibadah marang Gusti Allah, terutama ibadah sholat. Makanya kalau kita ini mengamalkan ibadah sholat nafilah, itu yang terbaik rukuk dan sujud itu tasbihnya ditambah ya. Jadi kalau kita sholat nafilah tahajud ya, sujudnya biasanya 3 kali ya, itu dibuat 10 kali ya. Ketika rukuk, ketika sujud 17 kali ya. Jadi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, tidak usah cepat-cepat kanan dindi ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 17 kali ya. Tapi kalau pertama kali dia lakukan biasanya lungguh mumet ya. Yang biasanya ping 3 kok iki ping 17. Begitu lungguh di antara 2 sujud marah mumet. Nah, itu kalau menurut ahli kesehatan, supaya kepala ini tidak gampang kena tekanan darah tinggi, kudu sujud sing suwe. Jadi kudu sujud sing suwe ya, membaca tasbih paling tidak 17 kali ketika sholat sunnah gitu ya. Lek wajib, lek imam ya kudu ngomong nang jamaah yang diri kok direken imame keturun kok ya. Lek ping 7 lek tak gati omongno gitu ya. Nah, ini satu amalan yang dilakukan oleh calon-calon sufi ya. Jadi calon-calon sufi. Lah kita iki calon tapi mburi dhewe ya. Jadi calon sing mburi dhewe gitu. Ya, jadi itu. Jadi pemaknaan dari ayat tadi, dia memanfaatkan waktu rukuk ya, atau sujud itu dengan sujud yang banyak. Kalau dia makmum ya boleh,
sujude ngareni. Imame wis lungguh, dia tetap sujud itu. Terutama sujud yang terakhir ya. Jadi sujud yang terakhir. Kalau imam mau ya, kalau imam mau sujud terakhir itu diperbanyak tasbihnya, harus memberitahu pada jamaah itu ya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk itulah maka bagaimana supaya nantinya kita bisa masuk menyingkap takbir, yaitu tadi diwaca nek telu digawe ping 10 utawa digawe ping 17. Jadi lebih banyak itu maka akan bisa menyingkap takbir. Amalannya tidak seperti orang awam. Kalau orang awam ya 3 kali ya. Tapi kalau orang yang masuk tingkat khawas itu lain gitu ya. Ya 10 kali, 17 kali. Tapi itu khusus kalau dia makmum ya. Dia boleh ketika sujud terakhir tasbihnya diperbanyak. Kalau dia imam ada makmum maka harus ada kesepakatan gitu. Jadi kesepakatan sing angel itu kan pendatang ya. Jadi kalau mungkin sudah tahu, oh kalau di situ kalau sujud akhir itu imamnya membaca tasbih 17 kali. Tapi sing repot lek musafir Pak ya. Jadi wis tekone ya masbuk ya. Tekone terakhir kali karo situasinya. Makanya kalau dia sudah terbiasakan begitu, nah wiridan ini akan diikuti karena kebiasaan gitu. Jadi karena kebiasaan. Makanya ada masjid itu yang subuh itu memang tidak ada ngaji, jadi wiridannya diperpanjang gitu. Jadi ada yang wiridannya itu ya setelah wiridan biasa itu ditambah baca yasin, baca waqiah, baca tabarok gitu. Ya itu memang ada kekhususan di dalam masjid ya. Ya wiridannya khusus kalau subuh ya, begitu. Nah di tempat-tempat itu semua begitu ya. Jadi kalau kita ini ke Aceh itu ya masjid Darussalam Aceh ya begitu, saya pernah mengikuti. Jadi ada kalau subuh ada wiridan yang berbeda dengan yang lain. Ketika saya ke Masjid Sultan Maimun di Medan juga begitu. Ketika di Malaysia itu biasanya seragam sama Malaysia itu wiridani. Jadi podo. Nah, disinilah ada namanya keistimewaan. Ya. Jadi itu kalau sudah merasuk di dalam batin, maka di situ dia akan bisa menyingkap takbir ya. Jadi bisa menyingkap takbir ya. Jadi bisa muka syafa. Maka disitulah disebutkan bahwa pada bagian pertama orang yang sudah sampai ingin mencapai tingkat itu pada alinea pertama tadi saya langsung menyebut Al-Quran, itu dia harus khudu, khusyuk ya. Jadi khudur, kemudian jadi ada khudur, terus di sini ada khusyuk, kemudian ada khudu. Jadi khudu, akhirnya bisa jadi khusyuk itu ya. Khudur itu menghadirkan semua potensi di dalam diri kita. Khudu itu DP ya. DP-nya ya seperti seorang punokawan pada raja gitu ya. Kemudian dia baru khusyuk. Itu pada halaman 98. Nah, di sini khudur menghadirkan
fisik kita, ya. Kemudian menghadirkan bacaan kita, menghadirkan akal pikiran kita, menghadirkan hati kita, dan menghadirkan semua yang ada di dalam nafsu kita. Jadi hawa nafsunya dihadirkan juga. Maka disinilah dia akan bisa masuk pada kelompok wali Allah. Ya. Tapi itu masih proses, baru wali tingkat awal, ya ada tingkat menengah, ada tingkat tinggi. Gitu. Nah, di sini di dalam hadis disebutkan bahwa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya, inna min imri'in, ya, muslimin yahduruhu sholatun maktubatun, ya, fayusinu wudu'aha, ya, wa khusyu'aha wa ruku'aha illa kanat kafaratun lima qablaha min, ya, minad dunubi, ya. Jadi minad dunubi malam, jadi man lam apa? Ini malam jadi malam dosa besar, ya, dunub malam ia denab kabirotan dalika dahar kullu, ya. Jadi Rasulullah menyatakan bahwa, ya, bahwa dia menyampaikan tidak ada pada setiap orang Islam, ya, dia hadir sholatnya, ya, dia bisa khudur, ya, khudu sholatnya, khusyuk itu pada sholat wajib, ya, maka dia akan mendapatkan keistimewaan, terutama dia awali dengan menyempurnakan wudu, ya. Jadi menyempurnakan wudu. Jadi wudu itu kalau versi Imam Al-Ghazali, setiap kita membasuh anggota badan itu ada doanya, ya. Jadi ketika kita membasuh tangan ada doanya, ketika kita berkumur ada doanya, ketika kita membasuh wajah itu ada doanya. Nah, itu di sini disebutkan sebagai fayusinu wudu'aha, ya. Jadi dia memperbaiki, menyempurnakan wudunya. Makanya kalau kita membandingkan tempat wudu kita ini kan biasanya tidak disediakan kursi untuk wudu, tapi kalau di tempat lain itu disediakan, sehingga ngaturnya bagaimana tidak nyibrat seperti kalau kita di Masjid Nabawi, di Masjid Makkah gitu. Nah, itu tujuannya apa? Dia itu ketika wudu sambil duduk itu adalah sambil berdoa. Jadi ketika kita mengusap wajah kita, Allahumma nawwir wujuhana kama nawwarta wujuha anbiya'ika wa rusulika wa auliyaik. Ya Allah, jadikanlah wajah kami ini bercahaya, gitu. Kalau kita membasuh sebagian kepala kita ini kalau sebagian itu kan medidik ini, Pak. Sebagian itu biasanya begini, dek, barulah kalau umpamanya tidak merata tidak apa-apa, gitu. Ini 1, 2, 3, kemudian ke depan.
Itu tapi biasanya guru-guru yang Imam Syafi'i itu Imam Ibnu Hambal, bukan Imam Syafi'i. Lah Imam Syafi'i mengen itu ya. Gitu. Lah kalau pengertian menyempurnakan itu ya apa gitu ya. Ya itu tadi. Jadi diusap toh kepalanya, bukan dibasuh. Kalau dibasuh itu sampai digosok gitu. Kalau kepala ini hanya diusap gitu. Lah itu 3 kali, kemudian terakhir gini sambil berdoa. Ya Allah, kuatkanlah, kalau bahasa kita ya kuatkanlah kepala saya itu. Jadi kuatkanlah itu. Jadi kalau kita biasa tekanan darah tinggi, untuk menurunkan ya itu ya. Jadi menurunkannya itu. Tapi sebelumnya kita ketika istinsyak nyedot air ke hidung itu dimasukkan, kemudian berdoa, kemudian disemprotkan gitu. Yang itu terasa di sini celeng gitu ya. Lah itu membuka saraf supaya tidak terjadi penumpukan darah karena banyak campurannya, maka bisa celeng, itu berarti terbuka sarafnya gitu. Jadi terbuka sarafnya. Nggih. Kedap monggo. Jadi ketika dia terbuka sarafnya, maka diusap dengan ketika mengusap sebagian kepala. Monggo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Nggih, menawi enten pertanyaan, monggo. Mboten wonten, kita cekapaken semanten. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hudlal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.